Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan usul manhaj salafnya. Setelah kita menyebutkan tentang ciri-ciri ahli bid'ah, kemudian kita akan membahas tentang yaitu bagaimana menyikapi ahli bid'ah. Tentunya dibedakan antara ahli bid'ah yang mendakwahkan bid'ahnya dengan yang tidak mendakwahkan bid'ahnya. Adapun yang mendakwahkan kebid'ahannya, yang tentunya itu bisa mempengaruhi yang lain dan menyesatkan manusia, maka para ulama salaf terdahulu sepakat untuk kita tidak boleh duduk bersamanya jika ia mendakwahkan kepada kebid'ahannya. Berkata Ibnu Abbas, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumarridah lil qalb. Janganlah kamu duduk di majlis orang-orang pengikut hawa nafsu, itu ahli bid'ah, karena duduknya kamu bersama mereka itu bisa menimbulkan penyakit hati. Dikeluarkan Al-Ajuri dalam Asy-Syariah. Al-Hasan Al-Basri juga berkata, la tujalisu ahlul ahwa, jangan kamu duduk di majlis ahlul bid'ah, wala tujadiluhum, dan jangan berdebat dengan mereka, wala tasma'u minhum, dan jangan mendengar dari mereka. Dikeluarkan Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahlussunnah. Muhammad bin Sirin juga disebutkan bahwa masuk kepadanya dua orang ahli bid'ah. Lalu keduanya berkata, ya Abu Bakar, nuhadditsuka bihadits, kami akan sampaikan kepada kamu beberapa hadis. Qala la, Muhammad bin Sirin berkata, tidak. Qala fanaqra 'alaika ayah min kitabillah. Keduanya berkata, atau kami akan bacakan kepada kamu ayat Allah. Muhammad bin Sirin berkata, la, tidak. La taqumanna 'anni aw la aqumanna. Hendaklah kamu berdua pergi dariku atau aku yang pergi. Dikeluarkan Ad-Darimi dan Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah. Dan banyak lagi perkataan-perkataan para ulama lain. Imam Ahmad berkata dalam kitab Aslus Sunnah, kata beliau, usulus sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah SAW wal iqtida' bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Pokok-pokok sunnah di sisi kami berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah SAW, dan kita menjadikan mereka sebagai suri tauladan, dan meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa tarkul khusumat, dan meninggalkan perdebatan. Wal julus ma ashabil ahwa, dan meninggalkan duduk-duduk bersama para ahli bid'ah. Wa tarkul mira wal jidal, meninggalkan pertengkaran dan perdebatan. Wal khusumat fid din, dan debat kusir dalam agama ini. Dalam kitab Usul Sunnah disebutkan juga Imam Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahlussunnati wal jamaah. Namun tentunya di dalam masalah menyikapi ahli bid'ah, kita harus melihat juga batasan-batasannya, di mana Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyebutkan, falihada wa nahwahu ra'al muslimun an yahjuru man dhaharat alaihi alamatu zaid minal mudhhirina lil bid'ah ad-da'ina ilaiha wal mudhhirina lil kaba'ir. Oleh karena itulah kaum muslimin seluruhnya, para ulama berpendapat dan memerintahkan untuk meninggalkan orang-orang yang tampak kepada mereka tanda-tanda kebid'ahan, penyimpangan, yang menampakkan kebid'ahan, yang mendakwahkan kepada kebid'ahan. Demikian pula orang-orang yang menampakkan dosa-dosa besar. Fa amma man kana mustatiran bi ma'siyatin aw musirran li bid'atin ghairu mukaffirah fa in hadza la yuhjar. Adapun orang yang menyembunyikan maksiat atau tidak terang-terangan berbuat bid'ah, selama bid'ahnya bukan bid'ah mukaffirah yang membuat pelakunya kafir, fa inna hadza la yuhjar, maka yang sepertinya tidak boleh tinggalkan. Tetap kita duduk bersamanya. Wa innama yuhjar ad-da'i ilal bid'ah, akan tetapi yang ditinggalkan itu adalah yang menyerukan kepada kebid'ahan.
idil hajru naw'un minal 'uqubah, karena meninggalkan mereka itu salah satu jenis dari sanksi. Wa inna ma yu'aqab man adhhara al-ma'siyah qawlan aw 'amalan. Yang diberikan sanksi hanyalah yang memperlihatkan, menampakkan kemaksiatan, penyimpangan, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Ini Majmu' Fatawa di jilid 24 halaman 174 sampai 175. Dan kita akan lanjutkan kembali nanti.